Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakiyatun Nupus dari MHU2C dengan nomor induk mahasiswa 12 14 07 0136. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah filsafat dakwah. Yang pertama ada pemaparan pohon ilmu. Yang pertama ada akar. Akar mada'ah al-dakwah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dakwah, bidang akidah, syariah, muamalah, akhlak. Batang. Agama Islam terbagi menjadi 3, yang itu adalah Quran, al-Sunnah. Dan ilmu agama Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid, fikih, usul fikih, ulum Quran. Daun, sejarah dakwah yang menjelaskan tentang perkembangan dakwah sejak masa kenabian hingga sekarang. Yang kedua ada usulul al-dakwah yang merupakan pembahasan dalil-dalil tentang dakwah beserta sumbernya yang diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Manhaj al-dakwah yang berisikan langkah-langkah serta program dakwah. Asalib al-dakwah berisikan tentang cara penerapan langkah-langkah serta program dakwah yang dicanangkan. Wasail al-dakwah, yakni media yang digunakan dan dibutuhkan dalam berdakwah. Ada masyakil al-dakwah, yakni problematika yang dihadapi dalam berdakwah secara penanggulangannya. Yang kedua ada pesan dakwah, yaitu akidah ayat 1-5, ibadah 5-6, dan muamalah ayat 7. Hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu penyempurnaan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi, yaitu terdahulu dalam Al-Quran. Nomor 3, ada konsep ilmu yang merupakan sendi terpenting dalam hikmah. Sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Yang kedua ada konsep al-him atau sabar, pertengahan antara dua sifat negatif. Yang ketiga ada konsep al-na'ah, berhati-hati. Al-na'aj artinya melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa. Kata al-na'aj terdapat diartikan membutuhkan dan menetapkan dalam segala hal. Nomor 4 ada perbedaan akhlak dan etika. Akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, dan benar atau salahnya. Dalam tindakan seseorang, manusia panutannya bersumber dari Al-Quran, sedangkan etika yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi, akhlak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika ukurnya pikiran atau akal. Nomor 5 ada analisis penjelasan dari Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Cara berpikir filsafat dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada radikal, krisis, universal, sistematis. Kategori filsafat logis, tidak terkait pada hukum alam, perbedaan logis dan rasional. Logis tidak terkait pada hukum alam, rasional akan terkait pada hukum alam. Hikmah dari pandangan filsafat, orang yang kemudian diberikan keluasan ilmu yang memahami supranatural bukan empiris. Dakwah bukan semata-mata kita berdakwah mengurus akhirat saja. Tujuan dakwah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Objek dakwah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada material dan formal. Formal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Material terbagi menjadi 4, yaitu manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru. Mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.